Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita memuji menyembah Dia. Mari kita berdoa bersama. Kita naikkan pujian syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan hati kami, hati yang penuh dengan pujian akan Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Mari Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan. Karena kuasa hadirat Tuhan, karena kuasa dari pujian penyembahan akan melawat setiap kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami. Oh Yesus Tuhan. Glory. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Tuhan Engkau hadir melawat setiap kami. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah, yeah, yeah. Kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan sama-sama katakan. Di hadapan
impossible. Go. Yeah, yeah. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on, everybody say. I'm not gonna live by what I see. Hallelujah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you, Jesus. Yeah. Come on, say, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe in you, Jesus. I believe, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, Jesus. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, oh, I believe in you. I believe, Jesus. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, oh, I believe in you. I believe in you, Jesus. I believe. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Kaulah kekuatan di jiwaku, Kaulah ketenangan di batinku, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, yeah. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Yesus Tuhan, Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. kekuatan di jiwaku, Terima kasih Tuhan Yesus. ketenangan di batinku. Hanya Kau Tuhan, Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Hanya kepadamu ku berserah, kepadamu ku percaya. Kaulah Tuhan. Sungguh besar pengorbanan buat setiap kami Tuhan. Dan terlalu dalam untuk kami mengerti betapa besarnya cinta-Mu atas kami. Biar pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu, bahwasanya Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan. Biar kami sepanjang umur, sepanjang hidup kami mau menyenangkan Engkau, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini sembah puji kami, ini hati kami, ku mau menyembah-Mu, ku mau memuji-Mu, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah, tak terselami, tak terpikirkan kasihmu, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Kasih setiamu sepanjang hidup kami Bapa. Begitu indah kasih-Mu buat setiap kami. Sungguh kami tidak bisa membalas segala kebaikan, kemurahan, kasih setiamu Tuhan. Biar kami boleh persembahkan hati dan hidup dan tubuh jiwa kami kepadamu. Jadilah apa yang Kau mau atas kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau mati buat setiap kami, mengasihi setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami. Biarlah kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Urapi Tuhan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai Church! Wah, gak kerasa udah hari Minggu nih. Bener banget. Gak kerasa ya udah seminggu berlalu. Bener. Gimana tadi pujiannya? Mantap gak? Luar Wah, biasa. Luar biasa dong. Nah, kebetulan kami berdua di sini akan menyampaikan informasi seputar Kenan HCC berikut ini. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Nuris, kapan nih Mes Bagi periode 3 dimulai? Nah itu Lix, Mesbah Pagi periode 3 akan dilanjutkan kembali Senin Minggu besok Lix, tanggal 29 Maret 2021 pukul 6 sampai 7 pagi. Wah, udah gak sabar nih besok bangun pagi menyembah Tuhan bersama-sama. Asik.
Lix, kamu udah ikut DC belum? Udah dong. Puji Tuhan. DC itu penting banget loh buat kita bisa bertumbuh rohani di sana. So, harus ikut DC. Iya, betul banget. Dan Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikuti DC-DC yang ada berikut ini. Hari Rabu ini aku kosong Lex. Kira-kira asik jalan-jalan kemana ya? Mending ikut Women Talk aja tuh hari Rabu. Oh, tanggal 31 Maret itu ya, Yes, yang bener dilayani oleh Dr. Fanny Lesmana. Ya, bagi para wanita semuanya, yuk gabung di Zoom berikut ini. Karena salibmu ku hidup. Habis ini Good Friday ya? Bener banget Lix, jadi jangan lupa ibadah. Oh ya, bener banget tuh. Jangan lupa ibadah Good Friday pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 10 pagi di YouTube channel HCC Surabaya. Dilayani siapa nih Nuris? Pendetanya pasti spesial banget nih. Wah, siapa nih? Pendeta Chris Manusama. Hai guys. Pasti pada nggak sabar Jumat depan. Pastinya dong. Ada event apa nih Lix? Good Friday tentunya. Oke. Temanya apa nih Nuris? Secret place. Wih, denger-dengar katanya praise and worship tuh. Ya, jadi pasti ada sesuatu yang spesial dan kalian harus join. Dan ada WL yang udah lama banget nih nggak kelihatan. Wah, siapa nih? Nah, ada rahasia. Jadi kalian harus join di Zoom hari Jumat jam 6.30. Harus banget guys. Harus Oke? banget. Don't miss it. See you guys. Wah, udah bulan keempat nih di 2021. Wow, puji Tuhan ya. Iya, dan Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikuti online service pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 10 pagi di YouTube channel HCC Surabaya yang akan dilayani oleh Pastor Henry Lo. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak dapat mengikutkan anaknya dalam Kemi online service pukul 12 siang setelah ibadah ini dan diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat mendampingi anak-anaknya saat mengikuti ibadah tersebut. Nah, demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Felix pamit undur diri. Dan saya Nuris pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk waktu saudara untuk tetap setia beribadah pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua itu karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dan pada hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami Tuhan, roh jiwa tubuh kami. Biar kami dibaharui sehingga firman-Mu boleh jatuh di tanah hati yang subur. Dan firman itu boleh menghasilkan buah-buah kebenaran di hidup kami. Kami berdoa, biar Engkau sertai kami pada hari ini dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sehingga kami Tuhan ketika mendengar semua boleh mendatangkan damai sejahtera dan pertumbuhan menuju Tuhan keserupaan seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Pada hari ini saya ingin membawakan satu khotbah yang berjudul mengatasi pencobaan. Ya, saya percaya bahwa tidak seorang pun kita manusia yang ada di bumi ini yang luput dari yang namanya pencobaan. Ada orang-orang yang dicobai di dalam hubungan-hubungannya di dalam keluarga, orang tua, anak, seringkali menghadapi konflik karena ada pencobaan-pencobaan yang datang. Seringkali pencobaan itu juga datang di dalam hubungan pernikahan suami istri. Saudara, ya seperti banyak yang terjadi hari-hari ini, kemudian orang-orang mengambil langkah untuk bercerai dan sebagainya. Ada juga pencobaan yang datang menyerang kesehatan kita, saudara ya. Apalagi saat ini kita ada dalam masa pandemi, saudara, COVID. Jadi banyak orang yang mengalami ketakutan oleh karena pencobaan yang datang menyerang kesehatan mereka. Ada juga saudara pencobaan yang datang menyerang pekerjaan, keuangan, bahkan temperamen seseorang.
dan ini akan mempengaruhi, bahkan saya bisa katakan sangat mempengaruhi setiap pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat kemudian di hidup ini. Nah, tetapi dari pencobaan ini kemudian kita bisa menemukan orang-orang dikategorikan saudara menurut respon dan pilihan yang mereka ambil. Ada orang yang tetap kuat di dalam pencobaan saudara, tetapi ada juga yang memilih untuk tinggal di dalam kelemahan-kelemahan. Ada orang yang berhasil menangani pencobaan, ada juga orang yang memilih untuk gagal. Ada orang yang bangkit ketika dia menghadapi pencobaan, tetapi ada juga orang yang tetap tinggal di dalam keterpurukan. Sementara ada juga orang yang menang saudara, mengatasi pencobaan itu, tetapi ada juga yang tinggal dalam kekalahan. Saudara, hidup itu sebuah pilihan dan pencobaan itu datang kepada kita bukan bertujuan untuk menghancurkan kita. Itu sebabnya pada siang hari ini mari kita mau belajar bersama-sama dari 3 tokoh saudara yang kira-kira saudara saya berdoa bisa menjadi inspirasi bagi setiap kita. Mari kita belajar sama-sama pencobaan-pencobaan apa yang mereka telah alami dan sementara saudara mengikutinya saudara mulai bandingkan dengan pencobaan-pencobaan yang saudara sedang hadapi hari ini. Apakah pencobaan-pencobaan saudara lebih berat dari tokoh-tokoh yang dialami oleh tokoh-tokoh ini ataukah pencobaan-pencobaan saudara lebih berat dari mereka? Sehingga kemudian saudara akan bisa menemukan alasan apakah saudara akan tetap bertahan, apakah saudara akan memenangkan dan mengatasi pencobaan itu atau saudara akan memutuskan untuk gagal selamanya. Mari kita lihat bersama-sama ada satu tokoh yang hidupnya dan kisahnya sangat menginspirasi kehidupan saya sehingga saya sendiri menemukan alasan untuk tetap semangat saudara ketika ada pencobaan yang datang. Kita lihat sama-sama di dalam kisah 2 Samuel pasal 16 mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Saudara agak panjang tetapi karena ini satu pengalaman yang perlu kita sama-sama belajar ya. Ini menggambarkan situasi yang dia hadapi saudara. Di sana judulnya Simei mengutuki Daud saudara ya. Bukan si Mei, tapi Simei namanya. Ya, jadi mulai dari ayat 5 kita baca, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera, sambil mendekati raja ia terus-menerus mengutuk saudara. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Saudara, peristiwa ini ketika Daud sedang dalam perjalanan pelarian saudara ya, dari apa? Dari anaknya sendiri Absalom yang saat itu saudara hendak mengkudeta ayahnya sendiri, hendak merebut tahta si Daud ayahnya, dan bahkan dia bersekongkol, berkomplot dengan orang-orang yang juga Daud kenal, orang-orang yang dekat yang ternyata musuh dalam selimut. Mereka bersekutu bersama-sama untuk membunuh Daud saudara. Dan saudara tahu bahwa pencobaan yang paling berat,
ketika pencobaan itu datang dari orang-orang yang kita kasihi. Pencobaan itu akan membawa satu tekanan yang hebat di dalam secara psikologis seseorang ketika pencobaan itu datang dari orang yang ia kasihi. Saudara, Absalom itu adalah darah daging Daud. Dia anak yang dikasihi Daud. Tetapi ternyata saudara, anak kandungnya sendiri ingin merampas tahtanya. Bahkan berniat hendak mencelakai saudara, ayahnya sendiri. Tetapi saudara, apa yang terjadi dari kisah ini saudara? Bagaimana respon Daud? Bahkan ketika pengawal-pengawalnya berkata, biar aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi Daud bilang, jangan. Kalau memang Tuhan yang menghendaki demikian, biarlah itu dia lakukan. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih menyedihkan kita ketika saudara kita dicobai di dalam hubungan saudara, dalam keluarga. Dan kalau hari ini saudara, hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Bagaimana kira-kira saudara dapat mengatasi hal tersebut? Kita akan sama-sama terus belajar. Mari saudara ikuti. Ada lagi tokoh yang kedua saudara. Bernama Ayub. Saudara pasti sudah tahu kisahnya. Setiap kali saya membaca saudara kisah Ayub ini saudara, saya akan menangis saudara ya. Ini sangat mengharukan dan sangat menyedihkan saudara. Sangat menyentuh. Saudara ketika saudara baca kisah ini, saudara bandingkan apakah kisah Ayub ini sudah seperti yang saudara alami. Sehingga sekali lagi saya mau katakan supaya apa? Supaya saudara boleh menemukan alasan apakah saudara akan tetap berjuang atau saudara menyerah. Saudara lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-22. Saya bacakan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, tidak mudah mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Dalam waktu 1 hari saudara, semua anak-anaknya 10 orang yang masih muda dicatat Alkitab mati saudara, seketika secara bersamaan.
Dan dalam waktu yang sama saudara, belum lagi orang lain melaporkan hal itu, sudah datang yang lain berkata bahwa seluruh hewan ternaknya yang ribuan jumlahnya saudara, dalam waktu 1 hari, dalam sekejap saudara, habis ludes saudara. Dicuri, bahkan saudara hilang semua harta bendanya. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih mengenaskan saudara ketika dalam waktu 1 hari, tidak hanya harta benda tapi orang-orang kita cintai, anak-anak kita hilang saudara di depan mata kita. Saudara, tetapi ketika saudara membaca ayat 21, ayat 20, 21 dan 22, bagaimana sikap Ayub menghadapi berita saudara yang menggemparkan itu saudara, yang menggoncangkan itu terhadap dirinya. Bapak Ibu, apakah saudara mengalami apa yang dialami Ayub? Bagaimana saudara mengatasi kehilangan saudara di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara tinggal dalam kesedihan? Apakah saudara kemudian menjadi kecewa dengan Tuhan? Apakah saudara memutuskan untuk tidak ada lagi Tuhan? Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi doa, tidak ada lagi iman? Apakah saudara akan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan? Apakah saudara sedang berpikir bahwa pencobaan yang datang kepada saudara adalah rancangan Tuhan? Saudara lihat apa yang dialami Ayub. Bukan Tuhan merancangkan untuk dia mengalami kecelakaan, mengalami kehilangan. Bahkan Tuhan sedang memamerkan Ayub kepada iblis. Dia katakan, tidakkah engkau melihat hambaku, anakku Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Apakah saudara saat ini ketika pencobaan datang kepada saudara, saudara sedang menuduh bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak peduli dengan apa yang sedang saudara hadapi, alami? Mari saudara, kita belajar lagi tokoh yang terakhir, yaitu Paulus. Saudara, saya suka saudara, dan seringkali kisah dari Paulus ini begitu menginspirasi. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru banyak tulisan-tulisan Paulus yang telah menguatkan kita pada hari ini. Tetapi kalau saudara mau melihat kehidupan pribadinya, pencobaan-pencobaan yang dialami juga enggak kalah mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita sama-sama baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saudara akan menemukan di sana betapa saudara pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Paulus ini bukan hal yang mudah. Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 11 mulai dengan ayat yang ke-23 sampai 28 saudara. Dikatakan di sana saudara, Paulus mencoba memberitahukan kita apa yang dia alami sepanjang hidupnya dalam masa-masa dia mengiring Kristus saudara. Ya, ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas saudara. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu, kalau kita hari ini sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang katanya mengiring Tuhan, Tuhan yang baik. Tetapi kalau saudara melihat bagaimana kisah hidup Paulus saudara, dikatakan dia seringkali dipukul oleh karena mengiring Tuhan, karena dia memberitakan Injil saudara. Saudara, kita bisa menemukan banyak alasan untuk murtad saudara. Kita bisa bilang, Tuhan aku sudah melayani engkau, kenapa pencobaan ini datang kepadaku. Aku sudah sungguh-sungguh beribadah, sudah sungguh-sungguh membayar persembahan, perpuluhan dan lain-lainnya. Saya sudah berkorban banyak, tapi kenapa saya harus mengalami penderitaan, pencobaan yang berat seperti ini. Saudara, Paulus menghadapi bukan hanya dia difitnah, tapi dia dipukul secara fisik, didera, dilempari batu saudara. Bahkan hampir mati, dipukul saudara dengan usia. Saya percaya waktu dia dipukul saudara,
39 kali dengan cambuk yang bukan cambuk sembarangan saudara. Cambuk pada saat itu di dalam tentara Roma itu pakai cambuk yang ada duri-durinya Bapak Ibu. Sehingga waktu mungkin dia dicambuk saudara ada daging yang lepas dari tubuhnya. Dan saya percaya tubuhnya Paulus sudah gak karu-karuan. Ada banyak bekas-bekas luka pasti di dalam seluruh tubuhnya. Dia bahkan berkata dia seringkali ada di dalam situasi terpaksa harus berpuasa, gak makan, gak minum karena gak ada makanan. Bahkan seringkali dia dapati saudara dalam pelayanannya, dalam perjalanan pelayanannya saudara, dia seringkali diderah, ditelanjangin, gak punya pakaian saudara. Ini penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tetapi bagaimana Paulus dapat menyikapi pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupannya. Ketika bahaya, ancaman datang saudara. Ketika dia disalahpahami, dia dituduh, difitnah saudara. Bahkan dia dipukul, dia dipenjara saudara. Bagaimana respon dari Paulus? Dan sekarang jadi pertanyaan juga buat saudara. Bagaimana saudara merespon ketika saudara difitnah, disalahpahami, diperlakukan tidak adil. Bahkan saudara menerima hukuman yang sebenarnya bukan kesalahan saudara. Bagaimana saudara menyikapi situasi ini? Apakah saudara akan menyimpan kepahitan? Saudara akan menyimpan dendam? Saudara akan sangat marah? Apakah saudara akan berkata bahwa saudara harga diri saudara disenggol sehingga saudara merasa ingin membunuh seseorang? Apakah itu yang menjadi respon saudara ketika menghadapi pencobaan? Saudara, mari kita ikuti pelan-pelan bagaimana ketiga tokoh ini berhasil mengatasi pencobaan-pencobaan yang sedemikian berat, sedemikian hebat saudara di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada setiap kita. Ketika pencobaan datang kepada kita, penting sekali untuk kita memiliki perspektif yang benar tentang pencobaan yang sedang saudara alami. Seperti halnya ketiga tokoh ini, mereka memiliki itu saudara. Mereka memiliki perspektif yang unik saudara. Yang menjadikan itu alasan mereka tetap kuat. Yang mereka kemudian menemukan alasan untuk mereka tetap bangkit. Untuk mereka tetap menang. Untuk mereka tetap bertahan. Untuk mereka bisa memuliakan Tuhan lewat pencobaan itu. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama saudara, perspektif yang mereka miliki melihat pencobaan itu sebuah ujian. Mereka melihat bahwa pencobaan itu sebuah ujian. Itu perspektif dari ketiga tokoh ini. Itu sebabnya saudara di poin tokoh yang pertama yaitu Daud saudara. Saudara bisa baca lagi di dalam ayat yang ke-10, 11 dan 12 bagaimana respon Daud ketika anak-anak Seruya berkata, bolehkah aku menyeberang dan penggal kepala si Simei itu? Dia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tapi Daud bilang, apa urusanmu? Kalau memang Tuhan yang menyuruh dia mengutuk, biarkanlah dia mengutuk. Tetapi biarlah Tuhan akan melihat itu dan berbelas kasihan dan akan memberikan kepadaku kasih karunia oleh sebab Daud tidak membalas. Bapak Ibu, itulah yang dinyatakan Daud dalam pernyataannya kalau saudara baca di Mazmur pasal 17 ayat 3. Mengapa Daud bisa mengatasi pencobaan yang sedemikian berat ketika anaknya saudara ingin membunuh dia? Ini yang Daud katakan di dalam Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Bapak Ibu, Daud melihat bahwa pencobaan yang dialami adalah sebuah ujian. Bagaimana saudara melihat ujian yang datang dalam kehidupan saudara? Kalau baru saja anak-anak kami mengikuti mites di dalam sekolah mereka. Dan saudara seringkali di sekolah-sekolah kalau diadakan ujian, saudara seringkali ada spanduk di pagar-pagar sekolah berkata, sedang ada ujian, harap tenang. Bagaimana saudara menyikapi ujian-ujian yang datang dalam bentuk pencobaan-pencobaan itu saudara? Saudara seperti Daud ketika dia dikutuki Simei saudara. Di seberang jalan bahkan sambil lempari batu sehingga menimbulkan debu saudara. Bayangkan seorang raja yang diurapi Tuhan sendiri saudara. Bukan dia yang membunuh Saul yang dituduhkan difitnahkan oleh Simei saudara. Tetapi dia dituduh sebagai pembunuh saudara. Bukan dia yang melakukan, dia difitnah oleh Simei saudara. Tetapi Daud yang seorang raja sebenarnya dia punya alasan untuk membunuh Simei karena dia punya otoritas saudara.
saudara. Dia pada saat itu sedang menjabat sebagai seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia punya harga diri, dia punya ego sebagai seorang laki-laki, saudara. Dia bisa saja saudara suruh pahlawan-pahlawan yang mengiringnya, pengawal-pengawalnya untuk habisin si Simei. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia melihat ini adalah ujian, dia harus bersikap tenang. Ketika seseorang memiliki perspektif ini saudara, maka dia dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan benar. Dia bisa memberi respon yang benar. Karena di dalam ujian yang Daud hadapi saudara, sebenarnya Tuhan ingin melihat apa yang keluar dari mulut Daud. Saudara, kebanyakan kita ketika datang pencobaan di hidup kita ini seringkali berespon begitu cepat saudara. Ya, sebelum kita pikir kita sudah berkata-kata dengan kata-kata yang begitu banyak saudara. Dan seringkali ketika orang lain melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, langsung kita nyerocos saudara. Kita komentari segala sesuatunya saudara, tanpa kita menyelidiki lebih dahulu kebenarannya. Kita sudah membuat komentar-komentar, kita sudah membunuh karakter seseorang, kita sudah memberi stempel mengecap orang tersebut saudara tanpa kita tahu kebenaran. Dan ini satu kejahatan. Tetapi kita bersyukur dengan teladan yang diberikan Daud tetap tenang. Dia tidak mengumpat Simei, tidak ada perkataan jahat keluar di mulut Daud saudara. Tidak ada kemarahan yang keluar di mulut Daud. Tidak ada membalas perkataan Simei dengan kata-kata kutuk saudara yang lebih seram saudara. Tidak ada emosi yang keluar dari mulut Daud sehingga dia sama sekali tidak berbuat jahat. Dia katakan tadi di Mazmur sehingga mulutnya tidak terlanjur. Bapak Ibu, seringkali kita begitu mudah bereaksi terhadap sesuatu. Sebelum kita tenang berpikir, sebelum kita melihat gambaran yang besar yang sedang Tuhan rancangkan buat kita. Seringkali kita menggagalkan rancangan Tuhan itu dengan komentar-komentar kita, pernyataan-pernyataan negatif kita untuk membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Waktu kita menyikapi pencobaan tidak dengan perspektif yang benar, maka kita akan terus menghadapi hal-hal yang lebih sulit. Karena apa yang mudah datang pada kita tidak bisa kita selesaikan, maka kemudian hal-hal yang mudah itu akan berubah menjadi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan saudara. Mari saudara belajar dari kisahnya Daud bahwa ketika ujian datang dalam kehidupannya saudara, ketika pencobaan datang dalam kehidupannya, dia melihat itu sebuah ujian di mana dia harus berhasil menang, di mana dia mengerjakan soal-soal itu dengan benar dan tepat saudara. Dan ternyata Daud berhasil. Daud berhasil. Saudara, siapa Daud? Dia seorang raja, dia punya kemampuan, dia punya otoritas, dia punya harga diri. Tetapi dia tidak pakai semuanya itu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak pakai itu semua saudara untuk menggugurkan, untuk meniadakan ujian yang datang dalam kehidupannya. Tapi dia menyikapi dengan cara yang luar biasa saudara. Saya percaya kalau hari ini saudara sedang menghadapi ujian yang sama. Engkau sedang difitnah, engkau sedang dikutukin orang-orang saudara yang tidak tahu kebenaran. Kemudian mulai membunuh karakter saudara di luar sana, menggosipkan saudara, menceritakan hal-hal negatif tentang saudara. Saudara mulai sakit hati. Saudara mulai mengeluarkan perkataan-perkataan pembelaan diri. Saudara, mari belajar dari Daud pada hari ini. Kalau Raja Daud, seorang raja, bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan hatinya, mengendalikan mulutnya dan perkataannya, pikirannya saudara. Saya percaya kita semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti kita akan dimampukan untuk memiliki sikap seperti Daud ketika dia mengatasi pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saudara pada siang hari memilih untuk menyikapi pencobaan itu dengan benar, maka sebenarnya saudara tidak pernah kehilangan apapun dalam hidup saudara. Saudara tidak ada seseorang siapapun dapat mencuri sesuatu dari hidup saudara. Tidak ada yang bisa membuat saudara menjadi berubah. Justru saudara ketika saudara mampu mengatasi itu, saudara akan melihat saudara ada hal-hal yang baik mendatangi hidup saudara. Mari saudara mulai memandang seperti Daud memandang bahwa pencobaan itu adalah sebuah ujian. Selesaikan dengan benar saudara, atasi dengan cara seperti yang Daud alami saudara. Mungkin berbeda tetapi saudara bisa melihat bagaimana Daud memberi teladan bahwa dia menahan mulutnya. Saudara, dia hanya mempercayai bahwa ada waktu Tuhan,
akan intervensi, ada waktu Tuhan akan mengubah keadaannya. Menjadi satu pembalikan keadaan bahwa apa yang dia lakukan bukan seperti yang dituduhkan si Mei. Dia percaya bahwa dia hanya membutuhkan pengakuan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Dan saudara, Daud berhasil. Ketika dia punya cara pikir, cara pandang, perspektif yang benar tentang pencobaan yang datang, saudara, Daud bisa menang. Dan saya percaya tidak ada alasan buat kita untuk tinggal di dalam kegagalan. Tidak lagi ada alasan buat kita untuk menjadikan pencobaan-pencobaan itu sebagai alasan saudara tidak mampu bangkit dari kegagalan dan keterpurukan. Saya percaya Roh Kudus akan meneguhkan saudara dan menguatkan saudara untuk mengambil langkah yang tepat. Saudara juga bisa lihat saudara, bagaimana Ayub memandang pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Dia memiliki perspektif ketika dia melihat pencobaan itu saudara sebagai alat untuk memurnikan dirinya saudara kepada Tuhan. Jadi pencobaan itu memurnikan. Saudara, ini luar biasa. Ketika saudara kita membaca satu ayat saudara di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 saudara. Dia bilang begini saudara. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia bilang saudara, seandainya Tuhan menguji aku. Karena Tuhan itu yang paling tahu jalan hidupku. Maka biarlah dia akan mendapati aku seperti emas yang murni. Bapak Ibu, untuk tahu bahwa saudara ini benar-benar asli mengikut Kristus. Bahwa iman saudara asli, bahwa saudara kepercayaanmu, kesungguhanmu terhadap firman Tuhan, terhadap Allah yang kau sembah itu adalah murni. Maka saudara harus melewati yang namanya pencobaan. Ketika kita melihat pencobaan itu sebagai alat untuk memurnikan kita saudara. Supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Maka kita tidak punya alasan untuk melihat pencobaan itu sebagai cara untuk menghancurkan hidup saudara. Sebab Tuhan tidak pernah punya rancangan untuk mencelakakan orang-orang yang dia kasihi saudara. Ya, tetapi Ayub mampu, itu sebabnya dia berkata dalam ayat 21 dan 22, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku pada Ayub pasal 1. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ketika pencobaan datang, saya mau bilang sekali lagi, tidak gampang. Dalam waktu 1 hari, 10 orang anaknya mati. Kalau mungkin saudara dari 10, cuma 1 yang mati. Kita boleh bersedih, tetapi masih ada yang 9. Tetapi ini saudara, 10-10-nya mati saudara pada waktu yang sama. Saudara mungkin berkata, Tuhan kenapa engkau ambil anakku yang aku kasihi? Kenapa engkau ambil suamiku yang aku kasihi? Kenapa engkau mengambil orang tuaku yang aku masih bergantung kepadanya? Kenapa engkau ambil suamiku Tuhan? Mau jadi apa keluarga ini kalau mereka tidak ada bersama-sama dengan aku? Dan saudara mulai tinggal di dalam kesedihan. Saudara berlarut-larut dengan air mata saudara. Maaf, saya tidak sedang meremehkan penderitaan yang sedang saudara alami. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu fakta. Bahwa saudara Galatia 2 berkata, hidup kita bukan kita lagi saudara. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Bahwa hidup kita bukan tentang kita saudara. Tetapi tentang Kristus yang kita katakan dia adalah satu-satunya Allah yang kita sembah. Maka saudara ketika pencobaan datang seharusnya Kristuslah yang akan nampak di dalam kehidupan saudara, bukan kedagingan kita. Saudara harus tahu bahwa kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas saudara. Artinya sekarang hidup kita bukan milik kita tetapi milik Kristus. Kalau hidup kita milik Kristus, terserah Tuhan. Dia mau melakukan apa dengan hidup kita. Tuhan ingin memajang kita di depan display saudara. Supaya orang bisa melihat ada kualitas ilahi di dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika pencobaan datang. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan orang ini murni sebagai anakku. Orang ini punya kualitas keilahian di dalam dirinya. Sehingga pada waktu engkau menguji dia dalam tekanan apapun, dia tidak akan mengutuki.
Seperti prediksi iblis. Iblis bilang sama Tuhan, coba Tuhan kamu ambil semua apa yang kau berkati kepada Ayub. Dia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, apakah benar prediksi iblis bahwa Ayub kemudian mengutuki Tuhan? Saudara, benar-benar Ayub membuktikan bahwa dia tidak melakukan apa yang diprediksikan setan, saudara. Dan inilah maksud Tuhan, kemurnian hati Ayub tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun saudara, lewat pasal-pasal berikut ketika saudara mau lebih lagi mendalaminya saudara. Ada proses di mana Ayub semakin dimurnikan dan dia berkata, kalau dulu kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri Tuhan itu siapa. Saudara, dia mengalami pertumbuhan, dimurnikan saudara lewat pencobaan yang datang saudara. Sehingga saudara dia melihat bahwa benar-benar Tuhan itu berdaulat. Kalau Tuhan mau ambil anak-anaknya, sebenarnya bukan Tuhan yang merancangkan anak-anaknya mati, tapi setan meminta izin kepada Tuhan. Saudara, tetapi kita juga perlu sadar bahwa kita nggak akan hidup 1000 tahun di bumi ini saudara. Kalaupun harus mati saudara, asal Ayub punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sebuah malapetaka. Mungkin hari ini saudara pencobaan seperti ini datang kepada saudara dan saudara mulai mendengar orang-orang bilang pasti orang ini berdosa. Sampai dia mengalami musibah-musibah yang beruntun seperti itu. Dan saudara tidak hanya jatuh tapi saudara tertimpa tangga lagi saudara ibaratnya. Ketika sudah menghadapi pergumulan pencobaan yang hebat, orang-orang bukan support saudara, bukan mendoakan saudara, mendukung saudara, tapi mereka justru mengeluarkan kata-kata fitnahan bahwa saudara mungkin banyak dosa sehingga datang pencobaan yang sedemikian hebat. Apakah benar seperti itu? Mari kita melihat satu rancangan Allah yang sangat besar. Gambaran besarnya sekali lagi. Bahwa Tuhan tidak ingin memakai peristiwa itu sebagai kejadian satu kali dalam kehidupan kita. Tetapi melainkan peristiwa itu Tuhan mau tunjukkan bahwa sehebat apapun pencobaan yang datang pada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah milik Kristus, itu tidak akan menghancurkan dia saudara. Itu tidak akan membuat dia jadi lebih lemah. Tapi justru ada kekuatan yang keluar di dalam diri Ayub. Ada satu ekspresi yang berbeda yang keluar dalam diri Ayub. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, masihkah saudara mampu bersyukur ketika di dalam masa-masa tekanan, satu masalah belum selesai, sudah datang lagi masalah lebih berat. Mampukah saudara mengucap syukur di dalam situasi seperti itu? Inilah yang sedang Tuhan murnikan pada diri setiap kita anak-anak Tuhan saudara. Masihkah terdengar saudara ucapan syukur? Apakah saudara masih berpegang kepada Tuhan? Apakah terbukti bahwa memang sungguh-sungguh engkau berpegang kepada Tuhan? Yang engkau katakan bahwa dia satu-satunya Allah yang kau sembah, yang kau kasih dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Waktu harta benda diambil, apakah benar-benar saudara masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah harta itu menjadi sebenarnya pegangan hidup saudara, menjadi sandaran saudara, sehingga pada waktu itu habis lenyap saudara, saudara menjadi stres, depresi. Dan tidak banyak orang yang mengalami gila saudara, karena mereka kehilangan apa yang harta mereka, uang mereka, kesehatan mereka. Saudara, mari kita sama-sama menguji hati kita pada siang hari ini. Apakah sungguh-sungguh kita dapat memahami bahwa pencobaan yang datang adalah untuk memurnikan hidup saudara. Sehingga saudara punya iman, saudara punya kekuatan, saudara kemudian dibaharui lagi roh jiwa tubuh saudara untuk melihat bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakku. Dan apapun yang ku alami, aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sikap-sikap seperti ini yang mampukah kita lakukan saudara di tengah-tengah pencobaan yang menimpa saudara? Kita melihat Ayub melakukan hal itu. Dan tidak heran saudara, Tuhan kagum dengan Ayub. Tuhan bangga dengan Ayub saudara. Dan mari kita lihat yang terakhir saudara. Bagaimana perspektif Paulus melihat pencobaan yang datang dalam kehidupannya pada waktu dia didera, pada waktu dia harus dipukul saudara, dia dipenjara, dia kelaparan, dia telanjang saudara, dia kedinginan saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18. Dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan
Bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, hal yang ketiga, bagaimana Paulus melihat pencobaan itu? Dia melihat pencobaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Mengerjakan artinya saudara menghasilkan, menciptakan saudara, mendatangkan. Jadi ternyata pencobaan yang datang pada hidup Paulus, dia melihat itu justru akan mendatangkan suatu pekerjaan, menciptakan suatu kemuliaan yang kekal. Kemuliaan apa saudara yang dimaksud? Ketika dia mulai diuji saudara, dia dicobai dengan hebat saudara, justru yang keluar adalah karakter-karakter Kristus. Karakter Kristus ini saya bisa sebut sebagai kemuliaan Allah saudara. Pada waktu dia disiksa saudara, ada kesabaran saudara untuk mengatasi penderitaannya itu. Pada waktu dia menghadapi saudara pencobaan, dia seolah-olah ditinggalkan, tidak ada yang menolong. Tapi dia tetap percaya Allah beserta dia. Dia melihat ada iman saudara. Ada kasih yang keluar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih Allah melimpah di dalam hidupnya. Sehingga saudara dia tidak ingin membalas kejahatan karena dia tahu setiap tindakannya adalah alat untuk memuliakan Tuhan, di mana orang-orang yang akan menyaksikan bagaimana dia menyikapi pencobaan itu akan diselamatkan. Saudara mungkin ingat, ada kepala penjara pada waktu Paulus didera bersama dengan Silas, mereka ditutup dalam suatu penjara yang dijaga ketat oleh pengawal, dipasung kaki tangan mereka saudara. Dan ketika penjara itu goncang, oh saudara, kepala penjara ketakutan, dia ingin bunuh diri. Tapi saudara, Paulus bilang jangan. Paulus tidak memakai momentum itu untuk melarikan diri. Tapi dia bilang sama kepala penjara, jangan, aku masih di sini. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah penderitaan, saudara, ada kemuliaan Kristus keluar. Ada kasih Allah. Justru kepala penjara yang pasung dia, yang mungkin pukul dia pada waktu dia dibawa ke penjara itu saudara. Tapi saudara, kasih Allah mengalir dalam kehidupan Paulus sehingga kepala penjara itu bisa diselamatkan. Kepala penjara itu bertanya kepada Paulus, sekarang apa yang harus aku lakukan? Kamu harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara lihat, karakter Kristus keluar di tengah-tengah penderitaan Paulus dan kemuliaan Allah dinyatakan. Dan itu kekal sifatnya saudara. Jadi ketika Paulus membandingkan bahwa penderitaan yang dia alami itu ringan saja. Sebab kemuliaan kekal yang akan dia terima berikutnya lebih besar saudara. Dari penderitaan yang dia alami hari ini di bumi. Dan itu saudara yang harus kita bisa lihat pada siang hari ini, bahwa penderitaan yang engkau alami oleh karena kebenaran, oleh karena engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang lain menganiaya saudara. Saudara harus lihat bahwa penderitaan itu bertujuan supaya kemuliaan Allah, kemuliaan yang kekal bisa dinyatakan lewat hidup saudara. Sehingga orang-orang mulai melihat Kristus di dalam kehidupan kita saudara. Sebagai orang-orang percaya. Saya ingin tutup dengan ini, bahwa setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, saudara bisa melihat dari Daud, Ayub, Paulus. Saudara mungkin bilang, tapi Daud mengalami kehilangan. Ayub mengalami kehilangan. Paulus mengalami penderitaan. Sesungguhnya saudara, mereka tidak kehilangan apa-apa. Kalau saudara baca di dalam Matius 5 tentang ucapan bahagia, khotbah Yesus di bukit. Dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab mereka yang punya kerajaan sorga saudara. Berbahagialah engkau yang teraniaya oleh karena melakukan kebenaran. Bersukacitalah dan bergembiralah sebab upahmu besar di surga. Saudara, Tuhan bilang justru ketika engkau melihat pencobaan itu dengan perspektif yang benar, engkau tidak kehilangan apa-apa dalam hidupmu. Justru Tuhan berkatakan engkau akan menerima upah yang besar di surga saudara. Engkau yang akan memiliki bumi saudara. Engkau di dalam hidupmu akan punya kerajaan Allah. Engkau tidak kehilangan apa-apa. Justru engkau mendapat apa yang kekal. Justru akan ditambahkan kepadamu perkenanan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai hidup saudara jadi berkat di mana-mana. Melalui apa yang kau alami menjadi sebuah kesaksian. Mari saudara. Pada siang hari ini. Jangan tinggal di dalam kegagalan. Sebab kegagalan itu adalah pilihanmu. Jangan tinggal di dalam keterpurukan. Jangan menjadikan pencobaan sebagai alasan untuk saudara berkata, Tuhan tidak sayang dengan saya. Mari lihat, ada gambaran besar yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. Bahwa hidupmu tidak berhenti di situ. Waktu engkau bangkit, engkau akan memuliakan Allah.
Mari memiliki perspektif yang benar dengan pencobaan-pencobaan yang sedang datang dalam kehidupanmu. Bahwa pencobaan itu adalah sebuah ujian. Pencobaan itu bertujuan untuk memurnikan saudara. Pencobaan itu untuk mendatangkan saudara kemuliaan kekal bagi hidup saudara. Mari saya rindu untuk berdoa buat saudara. Saudara mungkin yang sedang berbeban berat. Sedang menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat di dalam kehidupan saudara. Dan saudara sedang memutuskan untuk Tuhan, sepertinya kepercayaanku kepadamu salah. Mungkin saudara sedang berputus asa oleh karena pencobaan itu. Mari saudara jangan berhenti di situ. Lihat gambaran besar bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara, kisah saudara untuk menjadi inspirasi, untuk mendatangkan kemuliaan kekal bagi kerajaan Allah. Dan biar orang-orang boleh melihat Kristus lewat hidup saudara. Sebab hidup kita bukan tentang kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Itu yang harus kita munculkan, itu yang harus kita tampilkan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa pada siang hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami pencobaan-pencobaan yang berat. Mereka mungkin sedang menghadapi kehilangan. Mereka menghadapi kerugian. Mungkin mereka sedang menghadapi Tuhan tekanan-tekanan yang berat dari orang-orang tertentu. Mereka mendengar fitnahan. Mereka mungkin mendengar berita-berita negatif tanpa orang-orang itu mengetahui kebenarannya. Dan saat ini mungkin saudara-saudara kami sedang menghadapi penderitaan yang berat. Mungkin Tuhan mereka sedang menghadapi penyakit yang mendatangkan ketakutan dan pencobaan ini tidak mampu mereka atasi. Bapa, kami berdoa pada siang hari ini. Setiap saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman ini, biar mereka memiliki satu perspektif yang diubahkan siang hari ini. Bahwa pencobaan yang datang bukan untuk membuat mereka hancur. Pencobaan-pencobaan itu tidak bertujuan untuk membuat mereka menjadi gagal atau menghilangkan masa depan mereka yang penuh harapan. Tapi pencobaan itu adalah sebuah ujian supaya mereka dapat mengerjakan itu dan tidak berbuat jahat, tapi memuliakan Allah. Biar pencobaan itu mereka dapat atasi dengan tetap mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Biar mereka tetap bersyukur bahwa mereka percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Biar ini semua Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi tekanan-tekanan di hidup mereka. Mereka yang sedang bergumul, mereka sedang berjuang dengan hidup mereka. Tuhan kuatkan mereka. Bahwa seperti Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang ringan. Dan pada waktu engkau dicobai, Tuhan sudah memberikan engkau jalan keluar. Mari Roh Kudus, teguhkan firman-Mu. Sehingga pada saat ini yang lemah dikuatkan. Yang sakit Tuhan, Engkau memberikan pengharapan bahwa ada janji bahwa Engkau Tuhan sendiri adalah Allah penyembuh. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Tuhan, kalau hari-hari ini ada orang-orang yang mengalami ketakutan karena kematian, Tuhan kami berdoa, biar saat ini Engkau hiburkan mereka yang berduka. Engkau hiburkan mereka yang sedang takut. Bahwa Tuhan, hidup mati ada di dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan mereka memiliki kepercayaan yang lebih lagi dikuatkan pada siang hari ini. Bahwa ketika mereka melihat Daud, Ayub dan juga Paulus. Mereka boleh menemukan alasan bahwa tidak ada alasan untuk mereka menyerah. Tidak ada alasan untuk mereka gagal. Sebab kalau Daud, Ayub, Paulus mampu untuk menyikapi pencobaan ini dan mereka berkemenangan karena mereka punya pandangan yang benar tentang pencobaan. Kami percaya biar spirit yang sama Tuhan Engkau datangkan, Engkau Tuhan karuniakan kepada setiap jemaat-jemaat. Sehingga siang hari ini mereka kembali dikuatkan, diteguhkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Engkau mau supaya mereka menghasilkan buah-buah yang kekal. Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya siang hari ini ada pertolongan yang nyata turun atas setiap jemaat Tuhan. Saat ini biar damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran turun dalam kehidupan setiap bapak, ibu, saudara-saudara yang mengalami tekanan-tekanan yang berat di hidup mereka. Yang berbeban berat, Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kebenaran ini
datang sampai kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan ini menjadikan mereka mampu tetap tegak berdiri sekalipun pencobaan yang mereka hadapi, pencobaan yang berat. Mereka tidak akan dipengaruhi olehnya, tapi mereka akan terus dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih, mari Bapak Ibu belajar mengucap syukur. Mengucap syukur beberapa saat ini. Saya percaya ketika engkau mulai mengucap syukur, ada kesembuhan sedang mengalir di tubuh saudara. Ada kesembuhan sedang mengalir. Ada beban-beban berat diangkat di dalam nama Yesus. Mulai mengucap syukur Bapak Ibu. Mari mulai mengucap syukur. Saya percaya ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur. Mengucap syukur atas setiap tuduhan fitnah yang engkau alami. Mengucap syukur atas penderitaan yang engkau alami. Bahwa apa yang Kristus alami, dia mampu melewatinya. Dan saudara juga diberi kekuatan untuk mampu melewatinya. Ucapkan syukur dan saya percaya siang hari ini saudara merasakan lawatan Tuhan. Bahwa saudara tidak sendiri. Roh Kudus menyertai menguatkan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi bersama dengan Kristus. Kami percaya tidak ada pencobaan yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya ketika Engkau beserta kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan mari saudara, kita buka hati kita siapkan hati kita untuk menerima segala berkat. Biarlah segala berkat ini turun atas kehidupan saudara. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah pernikahanmu, rumah tanggamu, diberkatilah segala apa yang kau kerjakan. Diberkatilah kehidupan rohanimu, kehidupan jasmanimu. Biar berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus turun dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.